Bab 45. Panggil Aku Yang. Setelah pemakaman jenazah ibunya di tempat pemakaman umum di kota yang ditinggali Ara, dan yang pasti menghabiskan biaya sangat fantastik, akhirnya Ara dan Aldo hanya berdiam diri di rumah. Para pelayat yang jumlahnya tidak banyak juga sudah pada pulang. Ara hanya termenung di kamarnya sambil memeluk foto sang ibu. Aldo juga hanya bisa membuat dirinya agar tidak terlalu syok karena merasa belum siap ditinggal oleh ibunya. Rasanya sudah tidak ada semangat lagi di hidup mereka. Apalagi setelah sang ibu meninggal di saat usianya masih terbilang muda. Meskipun berat, tetapi Ara sudah ikhlas dan merelakan kepergian wanita yang sangat dicintainya itu. Dek, ibu berpesan sebelum pergi, beliau ingin kamu tetap belajar tanpa harus bekerja. Sebenarnya ibu tidak suka kalau kamu kerja paruh waktu seperti itu. Ibu memberikanku kartu kredit ini dan katanya uang di dalam kartu itu untuk biaya kuliahmu. Kamu harus tetap berjuang agar bisa menjadi dokter. Bukankah itu cita-cita yang kamu inginkan? Tanya Aldo menatap Ara yang sejak tadi hanya menunjukkan wajahnya. Ara udah males, Mas. Sekarang udah gak semangat lagi buat ngapa-ngapain. Ibu sudah gak ada. Ara udah males hidup, Mas. Aldo memegang dagu adiknya untuk mengarahkan kepadanya. Di mana Ara yang selama ini menggebu-gebu buat jadi pintar? Kenapa sekarang jadi mempleng kayak gini toh? Jangan bikin ibu kecewa, Dek. Pokoknya, kalau kamu masih ingin bisa berbakti sama ibu, semangat belajar dan gapailah keinginanmu. Aku akan selalu dukung kamu, Dek. Ucap Aldo menyemangati. Ara menatap wajah kakaknya yang berselisih 5 tahun darinya itu. Masih dengan mata merah dan sembab yang terpecar di wajah Ara. Akhirnya gadis itu mengangguk lemah. Aldo merasa bahagia melihat Ara yang mau melanjutkan kuliahnya lagi. Dia berharap apa yang diinginkan Ara dan almarhum ibunya bisa terwujud. 4 tahun kemudian, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun dijalani oleh Ara dengan semangat. Tahun demi tahun dilalui dengan berbagai drama kehidupan. Ara sangat beruntung dia bisa mengambil pendidikan kedokteran di Jepang. Di negara ini dia benar-benar menjadi gadis yang disiplin dan bekerja keras. Tidak tangguh-tangguh. Hanya dalam 5 tahun Ara bisa menyelesaikan pendidikan kedokterannya yang biasa relatif ditempuh selama 6 tahun. Ara akan mengambil gelar master untuk 2 tahun ke depan. Tetapi sepertinya dia harus istirahat terlebih dahulu dari buku-buku dan materi-materi yang selama 5 tahun ini membuatnya stres. Ponsel Ara berdering. Gadis itu baru saja selesai mandi dan hanya memakai handuk yang melilit di tubuhnya. Wajahnya terlihat bahagia saat tahu siapa yang menghubunginya. Assalamualaikum. Iya, Van. Waalaikumsalam. Kapan sih kamu mau panggil aku Yang atau saya gitu? Kan kita udah jadian. Masa kamu gak ada mesra-mesranya kalau memanggil aku sih Yang? Ara terkekeh mendengar gerutan dari seorang cowok di seberang telepon. Siapa lagi kalau bukan Revan? Yah, mereka memutuskan jadian setahun yang lalu karena Revan tidak mau digantung terus hubungannya. Revan mengancam akan menjerat Ara sampai kapanpun dan tidak akan pernah melepaskannya. Dia tidak peduli dengan hubungan jarak jauh antar benua. Meskipun mereka jauh, yang pasti hati mereka tetap dekat. Iya sayang, ada apa?
Ulah Ara tidak mau membuat cowok yang sudah berstatus sebagai pacarnya itu mengomel sepanjang telepon. Nah, gitu dong sayang. Aku mau kasih kabar kalau lusa aku akan kembali ke Indonesia. Aku harap kita bisa segera bertemu. Aku sangat merindukanmu. Jadi sebelum aku ke Indonesia, aku akan ke Jepang terlebih dahulu. Udah 6 tahun, sayang. Aku benar-benar merindukanmu. Ucap Revan di seberang telepon. Ara tersenyum bahagia. Setelah sekian lama mereka berdua sama-sama menempuh pendidikan di luar negeri dan hanya bisa saling menguatkan lewat telepon dan saling melepas rindu dengan video call. Akhirnya keinginannya untuk bertemu Revan akan bisa terwujud sebentar lagi. Baiklah, aku tunggu. Jangan bohong loh. Ini kesempatan untukku bisa bertemu denganmu sayang. Tentu aku tidak akan berbohong. Kamu tahu sendiri kesibukanku seperti apa. Yang pasti, aku akan datang. Ya sudah, aku harus istirahat. Di sini masih malam. Kamu jaga kesehatan. Aku mencintaimu Araku. Aku juga mencintaimu Revanku. Ara menutup panggilan mereka karena akan segera pergi dengan sahabatnya yang sama-sama berprestasi sebagai dokter. Hatinya sungguh bahagia. Penantian panjangnya selama ini tidak sia-sia karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan sang kekasih. Ra, Ryu menunggumu sejak tadi. Kenapa kamu lama sekali? Aldo membuka pintu kamar Ara dan langsung melotot sempurna. Kenapa mas? Kok gitu lihatnya? Aldo langsung menutup pintu Ara sedikit keras. Cepat pakai bajumu. Untung aja tadi aku yang membuka pintu kamarmu. Kalau yang membuka pintunya Ryu bagaimana? Bisa-bisa dia tidak sanggup mengendalikan dirinya. Seru Aldo di luar kamar. Ara baru sadar kalau dirinya hanya memakai handuk sebatas paha. Ah, Mas Aldo,